Anies Baswedan dan Ponorogo. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ini menyangkut masalah kesejarahan dan spiritual Jawa, khususnya menyangkut masalah keagamaan dan budaya kekuasaan di Jawa ini. Anies Baswedan mempunyai ikatan batin dengan Ponorogo, khususnya dekatan dengan keluarga besar Kiai Bisi Pondok Tegalsari Ponorogo. Mungkin ini karena kedekatan persahabatan dengan Kiai Gus Miftah. Sampai-sampai Anies Baswedan rumah yang dipakai sekarang ini, rumah dulu peninggalan dari pesantren Tegalsari. Rumah Anies yang dipakai sekarang ini kurang sembarangan. Rumah kuno tapi mengandung sejarah. Rumah ini dibangun dan atas hadiah dari Pakubono kedua. Hadiah sebagai perkawinan putri Pakubono kedua. Jadi antara Kasunanan Surakarta sama pesantren Tegalsari Ponorogo ini besanan, jadi besan. Beginilah keakraban Gus Miftah, tokoh dan ulama nyentrik bersama Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Ternyata keduanya memiliki ketersambungan historis, yaitu joglo peninggalan Kiai Hasan Besari yang merupakan kakek buyut Gus Miftah kini menjadi rumah tinggal Anies Baswedan yang merupakan keturunan Kiai Hasan Besari yang ke-9. Kiai Hasan Besari adalah ulama tersohor di pertengahan abad ke-18. Beliau adalah pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Tegalsari Ponorogo. Pondok ini adalah salah satu pondok tertua di Pulau Jawa. Beberapa santri dari pesantren Tegalsari yang kemudian terkenal diantaranya adalah Ronggo Warsito dan Cokro Aminoto. Bahkan Gus Miftah menjelaskan bahwa Pangeran Diponegoro pada masa mudanya pernah nyantri di Tegalsari juga. Joglo yang dibangun sekitar 1740-an ini adalah hadiah pernikahan dari Sunan Pakubuwono II pada saat Kiai Hasan Besari dinikahkan dengan putrinya. Karena itulah jenis joglo ini berbeda dengan joglo yang ada di daerah Ponorogo. Jadi ini adalah rumah yang dibangun di Tegal di Ponorogo, PP kedua. Kuat dugaan bahwa rumah ini adalah hadiah pernikahan itu, karena ini adalah joglo keraton. Jadi saya itu sampai masya Allah, ya sudah terima kasih alhamdulillah. Dan saya tidak pernah lihat joglo ini sampai dibawa ke sini, mas. Oh gitu. Saya nggak pernah meriksa, terus saya ngambil ukurannya piro-piro kirim. Jadi baru dipasang itu, baru dibawa ke sini mungkin 2012. Dan tadi malam
Saat ziarah ke Ponorogo, Anies Baswedan menjadi orang yang satu-satunya dipersilahkan tidur di Ndalem Jero di pesantren Tegal Sari. Ndalem Jero merupakan kamar yang dulu digunakan Kiai Ageng Muhammad Basari, perintis Padepokan Gebang Tinatar sekitar tahun 1700-an. Dari keturunan Kiai Ageng Basari dan pondok pesantren ini lahir dan bermunculan ulama, kiai, tokoh yang luar biasa banyaknya dan besar pengaruhnya di tanah Jawa. Padepokan atau Pondok Tegal Sari inilah cikal bakal konsep pondok pesantren yang dikenal saat ini. Ceritanya, malam itu Anies Baswedan tidur sendirian di Ndalem Jero hingga saat sahur. Anies menggambarkan kamar yang disebut Ndalem Jero itu adalah sebuah kamar besar yang terasa teduh, tenang, dan amat nyaman. Kayunya amat tua hingga ada lapisan yang membuatnya jadi terkesan keabu-abuan. Dipan asli sudah tidak digunakan, potensi rapuh akibat usia yang amat panjang. Tuntas sudah niat silaturahmi dengan zuriyah Kiai Ageng Basari, sebuah kehangatan silaturahmi yang luar biasa. Dan pengalaman bermalam di kamar itu adalah pengalaman yang menyenangkan, yang ekstraordinari, pungkasnya. Sementara itu, Insinyur Haji Sutomo Somo Pawiro, seorang budayawan dan sekaligus keluarga besar Kiai Ageng Muhammad Basari, mengisahkan kunjungan Anies Baswedan ini saat Anies Baswedan singgah di Pendopo Agung, rumah joglo peninggalan Kiai Muhammad Basari. Dalam tulisannya, ia menggambarkan sebuah cermin dari hubungan batin yang tak terpisahkan oleh jarak antara Anies Baswedan dengan zuriyah Kiai Ageng Muhammad Basari. Dia datang bukan layaknya tamu. Dia datang lebih sebagai seorang saudara yang tinggal nan jauh di Jakarta dan kembali ke Pendopo Ageng Tegal Sari, Ponorogo untuk menemui keluarga besarnya. Kami cukup memanggilnya Mas Anies Baswedan, tanpa gelar, tanpa atribut, karena ia kini menjadi bagian dari keluarga besar kami, Terah Kiai Ageng Muhammad Basari, Tegal Sari, Ponorogo. Malam itu, Mas Anies bermalam di Pendopo Ageng, rumah joglo peninggalan Kiai Muhammad Basari yang telah berumur lebih dari 300 tahun. Mas Anies bahkan tidur di Ndalem Jero Pendopo Ageng yang dulu menjadi kamar pribadi Kiai Ageng Muhammad Basari. Padahal kamar itu sudah puluhan, bahkan mungkin lebih 100 tahun tak pernah ditiduri oleh orang lain. Keluarga besar tetap merawat kamar itu, tetapi tidak pernah ada yang berani tidur di kamar itu karena akan mengalami kejadian-kejadian aneh yang tidak diharapkan. Bahkan kami sering ketemu tamu yang baru mendekati ke Pendopo Ageng saja sudah tidak kuat, apalagi tidur di kamar sakral itu. Banyak yang tidak sanggup. Tetapi ini luar biasa. Mas Anies bahkan bisa tidur nyenyak di kamar itu. Baru bangun ketika kami membangunkan menjelang sahur. Ketika kami tanya gimana pengalamannya, dan cuma jawab pakai senyum. Ini mungkin seperti sebuah kode penerimaan dari Eyang Ageng terhadap Mas Anies. Mas Anies telah diterima sebagai penerus perjuangan Eyang Ageng Muhammad Basari. Apa yang dialami Pak Anies Baswedan di tempat sakral ini, di kamarnya Kiai Ageng Muhammad Basari yang oleh pihak pesantren dianggap tempat suci, ini memiliki isyarat apa yang dirasakan oleh Pak Anies waktu tidur di kamar itu, merasa nyaman, merasa
tentang tanda bahwa Pak Anies ini orang hatinya bersih, pikirannya jernih. Sebab biasanya kalau ada pejabat atau calon pejabat yang datang ke pesantren Tegasari ini, tinggal di kamar Kiai Ageng, belum sampai ke dalam mau baru menghampiri kamarnya Anda sudah merasa kepanasan. Ini menandakan orang ini kurang bersih jiwanya. Mungkin selama jadi pemimpin kurang jujur, bertindak semenang-menang, selalu mensengsarakan rakyat banyak. Segala kebijakannya yang diambil tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak. Nah ini kalau Pak Anies ternyata tidur sendirian di kamar Kiai Ageng besar, terus merasa nyaman, merasa punya pengalaman baru yang membuat tenang, membuat damai, ini mencerminkan apa selama ini yang dikerjakan Pak Anies, yang dipikirkan, yang dirasakan, dampaknya kepada rakyat banyak juga merasa tenang, merasa damai, dan merasa beruntung. Ya ini mungkin bisa dilihat nanti kalau Pak Anies jadi pemimpin Indonesia yang akan mewujudkan kedamaian yang merata.